Perkenalkan, nama saya Berlando Barahi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat Sumba menurut Jacqueline Fell 2011. Pada awal pembahasan Jacqueline ini, ia telah memilih kisah tentang koperasi yang rumit karena kisah ini memberikan gambaran yang langsung dan jelas mengenai ekonomi lokal di Lawonda. Masyarakat lokal ini mendirikan organisasi petani mereka sendiri. Mereka memulai kegiatannya menanam kacang hijau sebagai tanaman pangan penghasilan uang. Gambaran masyarakat yang sama sekali berbeda dengan kehidupan sebuah desa di Indonesia pada umumnya. Rata-rata kepadatan penduduk di Lawonda minim, tidak lebih dari 50 orang per kilometer persegi. Untuk bentuk pertanian lahan kering di daerah perbukitan dikombinasikan dengan budidaya padi sawah di daerah lembah. Teknik-teknik yang diterapkan pada kegiatan pertanian masih sangat sederhana. Pada sistem produksi tidak banyak digunakan asupan eksternal di luar sistem produksi tradisional seperti pupuk buatan atau pestisida. Untuk hasil produksi per hektar rendah, peternakan hewan juga merupakan bagian terpadu dari sistem pertanian lokal. Kerbau digunakan untuk mengerjakan atau mengolah sawah, sedangkan kuda digunakan sebagai kuda tunggang atau kuda beban, yaitu biasanya digunakan untuk membawa atau mengangkut muatan. Selain itu, fungsi ternak sebagai objek sosial ataupun ritual adalah sangat penting. Ekonomi pasar menggunakan model ekonomi dengan nilai barang dinyatakan dalam harga pasar. Pada sistem ekonomi umum mekanisme ini, pasar ini berlaku tetapi dengan skala yang sangat terbatas. Nilai barang juga tidak dinyatakan dalam bentuk uang. Orang-orang Lawonda memiliki sistem nilai tersendiri dengan mana barang-barang dikategorikan dalam tanam peringkat pertukaran. Itu artinya barang-barang dimasukkan ke dalam kategori belayan dengan mencerminkan suatu nilai hierarki atau biasa disebut dengan peringkat. Dan apabila barang yang termasuk kategori tertinggi ditukar dengan misalnya bahan makanan yang termasuk kategori rendah, itu orang akan menilai pertukaran sedemikian kurang layak. Di samping itu, tidak ada transaksi anonim atau non-pribadi di Lawonda. Tolak ukur pertukaran bergantung pada ciri-ciri pribadi dari orang dengan siapa akan diadakan transaksi pertukaran. Kombinasi antara kategori barang dan mitra pertukaran membawa serta pola-pola pertukaran yang cukup rumit. Aturan-aturan dan keuntungan-keuntungan tradisional dalam hubungan ini berlaku sangat ketat. Pengenalan akan uang dan kemudian akan meningkatkan penggunaan uang tidak menjadi penyebab terselenggaranya transaksi menurut mekanisme pasar dewasa ini. Sebaiknya uang juga berperan dalam tatanan peringkat pertukaran, tetapi bukan dalam peran sebagai alat jual beli.